Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para tetangga semua. Jumpa lagi dengan saya Kang Asepudin atau lebih dikenal dengan Kang Asep. Kita ada dalam acara Buka Pintu. Tempatnya di mana kamu harus mengenal tokoh masyarakat, ya, public figure yang akan kita kupas tuntas tanpa harus memberantas. Nah, untuk malam ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, ya. Beliau adalah seorang pengajar, tokoh masyarakat, muda seperti saya dan tampan seperti saya. Dan untuk itu, ya, kita akan sambut ya. Siapakah tetangga di balik pintu ini? Mari kita buka pintu. Haji Ferry Kurnia Rizkiansyah, pria kelahiran Bandung tahun 1975. Anak dari ayah seorang guru bernama Khalid Zawawi BSc SPD dan ibunya bernama Rike Sri Sunarisasi almarhumah. Selepas menyelesaikan studi Strata 2 pada program Magister Perencanaan Publik di Universitas Indonesia, beliau diterima menjadi komisioner di KPU Jawa Barat pada tahun 2003 pada usia 28 tahun dan sebagai anggota komisioner termuda. Pada tahun 2012, beliau terpilih menjadi anggota komisioner KPU RI. Selain itu, beliau aktif juga di Majelis Sinergi Kalam Ijmi Orwil Jawa Barat sebagai ketua sampai dengan tahun 2010. Pada tahun 2015, beliau memimpin Masika atau Badan Otonom Ijmi yang bersifat independen sebagai cendekiawan muda. Kini beliau tergabung di salah satu partai sejak tahun 2022. Beliau tertarik untuk bergabung ke Partai Perindo. Hal yang menjadikannya tertarik di Partai Perindo di bawah kepemimpinan Bapak Haritanu Sudibyo karena partai politik ini concern terhadap UMKM agar naik kelas. Saat ini beliau diberi amanah menjadi sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pemilu di DPP Partai Persatuan Indonesia atau Perindo periode 2022-2027. Seperti apakah sosok Haji Ferry Kurnia Rizkiansyah lebih dekat? Mari kita kupas di Buka Pintu. Nah, aduh, surak ya. Kalau melihat yang tampan surak ya. Nah, inilah tetangga semua, inilah tamu kita malam ini. Muda, aspiratif, tampan, dan keren. Ya, kalau saya bukan tampan dan tidak ganteng ya, tapi saya enak dilihat, Kang. Ya. Iya, karena saya mah tampannya turunan, tapi kalau ketemu tanjakan jelek lagi. Baik tetangga semua, kita akan ngobrol-ngobrol bersama tamu kita malam ini. Beliau adalah Kang Ferry Kurnia, ya, atau lebih disingkat FKR ya, Kang. Ya, itu kalau FKR itu kalau saya jalan dari Muhammad Toha keluar tol itu ada jalan FKR. Oh, udah ganti ya? Dulu itu FKR ya, sekarang mau jadi BKR. Nah, Kang Ferry Kurnia ini seorang tokoh muda ya, yang sangat aspiratif ya, punya segudang ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Oleh karena itu mari kita kumpas ya, kita buka, kita bedah siapa Kang Ferry ini. Selamat malam Kang Ferry. Malam Kang Asep. Gimana? Sehat? Alhamdulillah Kang. Makin kinclong aja pakai glowing. Ganteng kok mahasiswa ya. Gimana nih? Baik, kita tutup dulu pintunya ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya. Punten Kang Ferry. Siap. Jadi sama saya saja ya. Saya aja tuh. Ya. Nah, tutup ya. Kita lanjutkan ngobrol-ngobrol. Nah, Kang Ferry, saya ingin tanya, kesibukan apa aja nih? Sama ngajar Kang masih. Ngajar, ya. Itu mah intelektual exercise lah ya. Yang kedua petugas partai. Petugas partai. Jadi terus mendampingi aktivitas di partai politik terutama di Perindo. Yang ketiga ya usaha juga. Usaha naonnya pokoknya. Usahanya. Jadi Kang Ferry ngajar, saya juga ngajar sama ya.
Jadi kalau tidak ada job seperti ini saya ngajar kan. Ya. Ngajar di mana? Ngajaran betul. Waduh. Nah gini Kang Peri ya. Yang saya tahu Kang Peri adalah seorang pengajar ya. Yang berikutnya adalah Kang Peri adalah seorang penggiat usaha kecil menengah ya. Yang ya saya lihat fotonya di mana-mana, saya itu ini foto siapa gitu ya. Gitu. Ada situ UMKM, saya punya usaha kecil, cik saya lah mau minjem uang ke sini bisa nggak gitu ya. Yang kedua juga yang saya tahu Kang Peri adalah sosok inisiator ya dalam mendirikan sebuah koperasi ya. Nah nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu saya ingin tahu bahwa Kang Peri ini sudah berkeluarga atau belum, tinggal di mana kan gitu ya. Karena sangat susah sekali nih gitu ya. Karena mungkin jam terbang ya yang tinggi dengan aktivitasnya, saya ingin ya Kang Peri membedahnya gitu ya. Satu persatu. Pertama dari profil Kang Peri ini seperti apa ya, dulu sekolah di mana ya, kuliah di mana sampai menjadi pengajar. Yang kedua keluarga seperti apa. Kalau sekolah dari mulai TK, SD, SMP, SMA itu di Bandung. Bandung ya. Jadi TK Ruwani, SD Ranca Bolang, SMP Buah Batu, SMA 8 itu di Bandung semua. Bandung. Baru kampus di Unpad di Jatinangor. S2 saya di UI di Depok. S3 balik lagi ke Bandung di Unpad seperti itu. Jadi ya lumayan lah dari mulai tahun 80 dugi ke tahun 83, 89 lah itu, aktivitasnya di sana. Nah, di sini ada juga ngajarnya di beberapa perguruan tinggi ya. Itu di mana saja? Ngajar sekarang tinggal di Unpad sama di Unikom. Dulu ngajar di Unla, di Sulawesi Buana, cuman karena masuk ke KPU jadi itu agak keteteran lah, jadi tinggalkan. Nah sekarang tetap fokus di Unpad sama di Unikom. Nah ini Penting, tetangga ada kan? yang kuliah di Unpad sama di Unikom? Ada loh. Mantap. Mantap ya. Oh Unpad, Universitas Pangkalan Damri dia ya. Kalau saya di Unpad juga. Gitu ya. Universitas Padalangan saya. Padalangan. Sisaan kan saya. Cocok. Silakan Kang Peri ngopi-ngopi ya. Nuhun, Kang. Biar tidak inilah gitu ya. Diterima ya. Nuhun ditampi. Baik. Dan dari segudang banyak kegiatan yang saya tahu Kang Peri juga dulu pernah menjabat sebagai ketua KPU di Jawa Barat ya, dan juga komisioner di pusat. Nah itu mending ngajar atau mending menjadi KPU atau komisioner, gimana itu? Mending dua-duanya kan. Dua-duanya. Nggak, ngajar itu intellectual exercise. Hmm. Itu kalau udah ketemu mahasiswa tuh, waduh, bergairahnya luar biasa. Beda ya? Iya, beda. Dengan ketemu mama beda? Bukan, bergairahnya itu ya asik berdebat, kayak gitu, berdiskusi. Wah, itu pokoknya asik lah pokoknya, teman-teman mahasiswa. Di KPU pun juga sama, ketemu partai, ketemu caleg. Nah. Ya, lumayan lah kayak gitu. Masing-masing punya khas tersendiri Masing-masing ya? punya ciri-ciri masing-masing lah kayak gitu. Nah, sekarang yang saya ingin tanya tentang keluarga ya. Kang Peri sudah beristri, terus berapa anak, terus yang paling gede dan paling bontot tuh umur berapa? Istri saya satu, Baru satu? baru satu. Oh, baru satu. Kalau Cukup satu. kan saya cuma nanya baru satu. Tenang, itu tenang. Cukup satu. Oh, cukup satu. Ya barangkali kan kalau baru satu berarti ada istilah kesananya gitu kan. Ada rencana. Ada rencana. Nggak apa-apa. Kalau di planning itu nggak apa-apa, Pak. Aduh, gawat ini provokasi. Cekap hiji cekap. Alhamdulillah. Tahu cekap nggak? Cukup. Nah, berarti alhamdulillah ya. Nah, satu juga nggak habis ya. Nah, terus untuk anak itu Putra 4, Kang. Sadayana pamegat, semuanya laki-laki. Oh. Jadi yang pertama sekarang kuliah di UI, yang kedua masih SMA kelas 3, mau ke Akpol katanya. Pol. Yang ketiga kelas 5 SD, yang keempat kelas 4 SD. Jadi masih ada yang masih SD, perlu bimbingan, perlu pengawasan. Tuh. SD. Ya, mahasiswi. Nah, ya, ada yang di UI, ya. Ya. Ada juga yang masih bontot tapi laki. Ya. Kenapa nggak bikin satu lagi jadi Pandawa? Cukup lah. Oh, cukup. Oke, pasti datang yang perempuan juga. Minantu. Gitu. Kalau Minantu tuh ada artinya itu. Apa? Minantu dalam bahasa Sunda itu mimiti narima tugas. Gitu ya. Ya.
Lawannya minantu kan mertua ya, mitoha. Nah, mitoha itu mimiti tugas orang tua hapus. Gitu. Jadi diganti ke minantu. Gitu. Ya, bisa. Gitunya. Nah, sama ya, berarti saya juga 4 ya. 2 laki-laki, 2 perempuan. Nah, itu mah sajodoh tah. Iya, 2 jodoh meureun. 2 jodoh ya. Jodoh gitu. Nah, paling bontot saya itu umur 3 tahun sama 4 tahun. Gitu 2. Alhamdulillah. Yang paling gede mah ya alhamdulillah lah gitu ya. Nah, kembali ke obrolan kita, berarti yang itu sudah. Yang kedua saya ingin menanyakan tentang UMKM. Nah, UMKM ini menurut Kang Peri ini apa sih menariknya gitu ya? UMKM ini sehingga Kang Peri ini sangat berjuang keras ya untuk memajukan UMKM. Ya, baik di Jawa Barat khususnya ataupun di Indonesia pada umumnya. Selain saya ngajar sama aktivitas dulu di KPU, sekarang di partai, saya sedikit usaha juga, usaha kecil menengah lah kayak gitu. Usaha yang saya tekuni dua hal, Kang. Yang pertama barbershop, cukur rambut, 3 Garut gitu. Yeah. Yang kedua warteg. Walaupun itu franchise lah. Usaha ini ya lumayan ya, walaupun memang memang harus digeluti kalau UMKM. Dan alhamdulillah ini menjadi semacam inilah aktivitas tambahan yang digeluti oleh kami keluarga kayak gitu. Nah, kenapa UMKM penting? Karena sejarahnya sejak 98 kemarin ataupun Covid kemarin, lembaga atau institusi yang memang sangat kuat UMKM, Kang. Usaha kecil menengah itu betul-betul luar biasa kuat. Jadi nampaknya mereka punya ilmunya standar atau punya basic yang memang cukup kuat dalam menghadapi badai Covid ataupun badai-badai yang lainnya dalam konteks usaha ekonomi yang ada kayak gitu. Jadi kenapa, dan itu menjadi bagian penting yang saya coba geluti. Dan ini menjadi hal yang menarik lah. Kalau misalnya hampir sekitar 60-70% UKM di Indonesia kuat ketika tahun 98 ada krisis seperti itu, ini kan juga harus diupayakan. Betul. Apalagi Kang, ini agak serius ya Kang ya. Yeah. Bonus demo dari tadi tidak serius. Kayaknya kosnya ya nggak serius. Saya tadi belotot. Terus sih ya Kang. Tahun 2045 Kang, itu bonus demografinya luar biasa. 2030, 2045 itu bonus demografinya luar biasa. Maka angkatan kerja ini akan semakin membludak di usia 20-30 tahun kayak gitu. Dan dengan rentang seperti itu, maka yang harus kita coba lihat ada income trap atau jebakan pendapatan yang ada, atau angka banyaknya yang tidak bekerja atau pengangguran. Ini kan problem. Nah, kalau misalnya memang fokus banyak orang itu kepada bekerja dan ternyata banyak karena faktor bonus demografi ini banyak yang pengangguran, kan problem. Nah, salah satu usaha yang memang menguatkan itu adalah bagaimana menjadi entrepreneur, ya usaha kecil menengah. Itu yang memang saya pikir ini menjadi poin yang sangat strategis yang harus dilakukan kayak gitu. Siap. Kita serius namakan. Ada yang nanya barusan. Itu nama barbershopnya apa kan gitu ya? 4R. Karena nami pun anak, opat-opat anak itu R. Raffi, Rashid, Raufan, Razaki. Jadi Rainu. Jadi aku. Bisa. Nah, jadi tetangga itu ya. Nah, kalau wartegnya kan biasanya identik dengan Bahari ya. Ya. Nanti mah diganti warteg Bang Peri menurutnya. Nama wartegnya apa? Iya, Bahari. Oh, Bahari juga. Bumi Bahari. Oh, Bumi Bahari. Ya, karena franchise ya dari yang kan banyak ada dari pokoknya Bahari lah pokoknya. Nah, itu di mana saja itu? Baru satu sih kan, walaupun sekarang udah agak menurun ya. Karena memang yang namanya usaha itu harus fokus. Betul. Di daerah Pamulang, daerah Tangerang Selatan. Oh, Tangerang. Ya. Ya ini yang harus jadi panutan ya. Yang muda aja masih semangat gitu ya dengan segudang prosesnya. Nah, kalau kita apa yang mau kita banggakan kepada anak cucu kita ya. Makanya harus menjadi panutan tuh seperti ini, seperti yang tadi. Oke, yang 2 masalah sudah dijawab. Ya. Siap. Satu lagi nih, yang koperasi nih. Koperasi ya. Ini kenapa kan sudah UMKM ya? Ya. Kenapa pengen koperasi? Dan saya ingin tanya, apa bedanya koperasi dengan Bank Emok? Nah, kenapa? Karena Bank Emok pun sama, ya. Di dalamnya juga mengatasnamakan koperasi, begitu. Coba saya pengen tahu. Koperasi itu kan panjang ceritanya. Jadi tapi mau lebih sahur meren. Jadi kan kapungkur waktu abdi lebet
mahasiswa. Jadi ketika masuk mahasiswa, jadi ada dua pilihan. Pertama, apakah menjadi aktivis? Yang kedua, apakah menjadi seorang wirausaha dengan koperasinya? Karena dulu di Unpad itu ada yang namanya Kopma, Koperasi Mahasiswa. Iya, betul. Saya di semester awal tetap jadi aktivis, tukang demo segala macam kayak gitu. Tapi challenge untuk mendirikan koperasi ayah Kang. Maka saya buat yang namanya mesin fotokopi di kampus. Karena orang ripuh kan kali itu. Nah, setelah ada mesin mesin fotokopi itu, koperasi jalan. Tapi karena memang pilihan saya ditantang oleh senior, kamu fair mau kemana? Mau ke aktivis, jadi aktivis atau jadi koperasi? Ya, akhirnya jadi aktivis. Saya jadi ketua senat di FISIP kayak gitu. Nah, terus akhirnya koperasi ini ditinggalin, tapi saya serahkan kepada teman-teman yang lain. Nah, sebenarnya bibit-bibit soal koperasi itu dari situ, Kang. Jadi dari situ mulai. Nah, sekarang muncul nih, ketika saya aktif di partai, itu menjadi satu hal yang saya pikir sangat penting sekali. Kalau partai itu kan biasanya hanya konteksnya komunikasi politik, sosialisasi, pendidikan politik, atau rekrutmen politik. Tidak ada hal-hal yang memang lebih konkret yang harus dimajukan. Nah, saya mencoba menginisiasi dengan teman-teman, yuk kita ada yang lebih konkret. Apalagi partai yang sekarang saya geluti, Tesawis abdi nyebatkan ya, Partai Perindo itu luar biasa untuk kesejahteraannya. Konteks kesejahteraan, konteks persatuan. Nah, di situ saya coba inisiasi dengan teman-teman, yuk kita buat yang namanya koperasi. Dan ternyata teman-teman menyauti dengan baik seperti itu. Akhirnya saya coba buat yang namanya Koperasi Perindo. Di situ menjadi cikal bakal bagaimana teman-teman yang memang bergiat di dalam aktivitas kepartaian itu bisa tersalurkan di sana. Jadi usaha-usaha mereka terkait dengan, pokoknya koperasi serba usaha lah, mau jasa, mau terkait dengan usaha-usaha mikro atau barang dagangan dan lain sebagainya, mudah-mudahan ini bisa menjadi penyaluran bagi aktivitas anggotanya. Amin, amin. Jadi tetangga semua ya, di sini di balik pintu ini ya, dibuka pintu ini, siapapun bintang tamu kita itu bebas ya, karena kita membuka ya, mengupas tuntas, baik dia itu mau dewan ataupun dari partai manapun, kita tidak bebas kita di sini ya. Karena yang kita pentingkan adalah kepentingan bangsa. Bagaimana masyarakat ini menjadi makmur, bagaimana masyarakat menjadi sejahtera, ya intinya itu kan. Sesuai agama itu, baldatun toibatun warobun gofur kan gitu ya. Intinya kan seperti itu kan. Jadi siapapun yang mau masuk menjadi bintang tamu di buka pintu ini, bebaskan. Nah, ada satu pertanyaan tadi soal Bang Non deh. Bang Emok. Nah, koperasi dengan Bang Emok ya bedanya 180 derajat kan. Kalau koperasi itu menjamin anggotanya dia bisa aktif dan dia bisa menjadi bagian dari keluarga yang ada. Karena mereka ada simpanan pokok, ada simpanan wajib yang memang harus dia penuhi. Dan mudah-mudahan dengan upaya-upaya seperti itu ada feedbacknya kepada para anggotanya. Kan seperti itu. Yang ujung-ujungnya nanti ada SHU-nya misalnya seperti itu. Itu koperasi kan. Dan itu koperasi kan jadi soko guru kita di sini. Nah, kali Bang Etamah, Bang Naon? Ya itu mah saya kekhawatiran saya adalah bagaimana nanti masyarakat terjerat dengan hal-hal yang memang lebih bersifat material seperti itu, maka ada rentenir dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal itu yang juga harus kita coba cermati, jangan sampai nanti masyarakat inginnya untung, inginnya dia pinjam sesuatu, tapi ternyata dalam hal membalikan atau dalam hal usahanya ada problem. Nah, ini yang juga perlu kita cermati. Betul. Tapi di suatu daerah juga Bang Emok itu kan selalu di dalam pelangnya itu di atas namakan koperasi ya, gitu ya. Jadi ketika didatangi oleh pengurus setempat, misalnya dia itu berkantor di situ, oh kami dari koperasi ini. Tapi pada dasar kenyataannya tidak seperti itu. Prinsip-prinsipnya tidak berdasari prinsip-prinsip koperasi. Betul. Gitu. Jadi lebih ke meminjamkan kan gitu ya. Dengan fokusnya ke sana simpan pinjam dan banyak ternyata bunga berbunganya lah. Begitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Siapa ini? Ini saya mau kirim surat. Oh, Mamang Pos. Iya dong, Mamang Pos. Mamang Pos. Bentar ya. Sehat kieu Mamang Posnya. Wah, harus energi. Mamang. Silakan.
Untuk Kang Peri, ini Oh, dari bisa tak? ini dari netizen ini. Ya, kita buka ya. Buka ya. Iya, iya. Ya. Ya, saya baca ya. Halo Kang Peri, selamat malam. Saya Nok dari Cimahi. Ya, mau tanya, saya, kalau saya mau usaha tapi gak punya modal, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan modal? Ya, yang relatif aman. Serius ini mah Kang, ya. Peace. Nah, gimana tuh dari Nok Ini ini? pertanyaannya susah-susah gampang nih. Terus, Betul Kang ya. Ya. iya maksudnya kan masih di dia. Biasa ini atuh. Masa ngerti. Aduh, zaman aja namanya sarang ngeo. Ini mau meja kebalik atau gimana nih? Biasa. Oh. Kela aja teh pas nangan hiji teh sekalian. Kan hiji gitu. Oh iya, banyak. Iya mah curigan jadikan lalat. Aduh. Nih, masih banyak. Aduh. Oh, aya tilu. Bisaan ya mah aduh. Iya mah tukang pos ieu si Mang Pos lamun candi pasien mah cara angkat. Oh gitu. Masa nggak ngerti? Aduh. Apa itu teh sarangeo? Sarangeo ini. Salahnya. Sarangeo. Tunggu detingnya. Bebas aja. Iya, ini kehujanan. Aduh. Aduh. Terima kasih. Ya. Pak. Oh, Mang Pos ya. Assalamualaikum warahmatullahi Sing wabarakatuh. sehat ya. Ya. Terlalu sehat ini mah. Nah, itu pertanyaan pertama, yang kedua ya. Dijawab sekalian aja ya. Nih, yang kedua adalah salam hormat Kang. Saya Jaka. Ya. Tapi nggak pakai tarum. Nah, mau bertanya, gimana caranya biar selalu ganteng maksimal? Waduh. Kayak Akang, biar saya dapat jodoh. Saya lelah ngajomblo, sana. Mohon dijawab. Dari Jaka. Pertanyaan semakin Iya, satu lagi nih. Kepada Kang Peri yang ganteng. lebih berat ya jika ada pertanyaan. Akang Peri yang ganteng, saya dengan Teh Icih mau tanya bagaimana tentang peran serta UMKM dalam perekonomian daerah. Silakan. Yang pertama tadi Tenok ya, soal kredit. Gimana? Sebenarnya banyak yang memang perlu menjadi perhatian dari Tenok dan juga mungkin yang lainnya adalah bank mana yang memang bisa menyalurkan kredit secara aman. Karena bank-bank itu apalagi lewat skema dari pemerintah itu ada misalnya seperti KUR, usaha kredit usaha rakyat misalnya seperti itu. Itu kan juga penting untuk kita ketahui. Atau bank-bank yang memang sanes Bambang ya, tapi bank-bank yang memang betul-betul bisa menyalurkan kreditnya dengan skema bunga yang memang terjangkau misalnya seperti itu. Itu banyak. Atau juga bisa ada beberapa bank yang memang menerapkan pola-pola syariah misalnya dengan mudharabah dan lain sebagainya. Banyak. Jadi diakses saja aktivitas yang ada. Atau yang memang paling penting itu bisa ke koperasi. Karena ada koperasi itu ada simpan pinjamnya. Nah, di situ kan saling menguntungkan kan. Apalagi dia menjadi anggota koperasi, pasti menguntungkan dia sebagai anggota kayak gitu. Itu pertama. Nah, yang kedua soal UMKM ya kan. Rada susah mah kayak lah. Nah, yang pertama, yang kedua soal UMKM ya, saya pikir penting untuk kita coba upayakan bagaimana membangun UMKM yang memang lebih produktif. UMKM yang memang basisnya tuh betul-betul masyarakat. Jadi misalnya kayak gini, bisa nggak UMKM juga masuk dalam kegiatan-kegiatan e-commerce, tapi juga harus diprotek sama pemerintah. Betul. Jangan sampai misalnya kegiatan-kegiatan UMKM itu yang menyalurkan pada e-commerce itu jadi diprotek. Jadi diprotek ini gini, bagi masyarakat yang mau beli melalui e-commerce atau beli melalui manapun, yang batasnya limitnya misalnya 200.000 atau 300.000 itu harus dari UMKM produknya, tidak boleh dari yang lain. Nah, itu sisi protek dari pemerintah atau dari pengambil kebijakan yang memang dikaitkan dengan UMKM. Jadi itu yang harus dikuatkan. Nah, kalau memang itu terjadi, maka basis UMKM yang ada di kita itu akan tumbuh subur dan nanti akan tersalurkan melalui berbagai mekanisme dan jenis, termasuk soal e-commerce tadi. Jadi itu Kang soal UMKM. Nah, soal ganteng maksimal mah saya kudu belajar ke Kang Asep.
Ampun. Maksimal, PD maksimal. Nah, ini kadang-kadang kan orang ya, bukan orang ya, masyarakat kita ini kadang-kadang terhambat ya. Ketika dia punya usaha, dia susah untuk memasarkan. Nah, ketika dia punya pasar, dia tidak punya produk, kan itu ya. Ya. Jadi bagaimana ini solusinya kan? Tetap yang dinamakan KKN itu ya nepotisme, terus kolusi dan juga enak gini teh. Korupsi, nepotisme. Hah? Oh KKN ya. Dari kuliah kerja nyata. Nah itu jadi tetap kita harus punya relasi. Ya. Jadi kalau tidak punya relasi, sekuat apapun kita, usaha kita, hese masarkan Kang susah. Ya. Nah jadi perlu wawasan itu di sini. Bagaimana pencerahan tentang UMKM agar mereka itu bisa jalan. Ya, Gitu. UMKM mulai dari bagaimana proses mendirikan UMKM itu pertama yang harus juga dipahami oleh kita semua, termasuk soal pendirian akta dan lain sebagainya. Yang kedua tentunya selain soal produk yang dihasilkan, ini kan produk-produknya produk-produk yang bagus dan menarik, yang juga ini layak dijual oleh si produksi UMKM itu. Dan yang ketiga adalah distribusi pemasaran. Kan dari mulai produk sampai packagingnya kan harus juga bagus ya, menarik gitu kan, sehingga upaya-upaya itu bisa dilakukan dengan maksimal oleh. Dan yang lainnya adalah terkait dengan soal tadi berbanyak silaturahmi. Kalau bahasa Akang tadi kan soal relasi, ini kan soal silaturahmi, soal jaringan segala macam dari pemasaran. Jadi itu yang memang harus ada penetrasi yang luar biasa dari pelaku-pelaku UMKM ke pasar yang ada. Bila perlu kalau misalnya memang relasinya bagus, itu kan bisa sampai luar negeri. Ya. Maka proses ekspor-ekspor yang ada, ekspor-ekspor yang ada itu bisa dilakukan dengan baik gitu oleh pelaku UMKM kayak gitu. Nah, nih sebelum saya nanti kasih pertanyaan terakhir ya. Ini tetangga ada yang mau bertanya nggak? Ada. Sok, tanya mumpung ada di sini nih. Jadi begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal deh, ngomong pos, kan kisi bere, udah dikasih. Ini Kang, saya juga punya pertanyaan atuh. Oh, dari tadi teh ke Bandungan, can balik. Iya belum. Karena pertanyaannya berat dan berbobot ya. Itu mah bebe. Sudah tampak. Gini Kang, saya tuh masa gini-gini aja Kang. Kemarin saya jualan gak laku. Ini kerja pos, tiap hari kehujanan Kang. Untung saya badan kayak gini, jadi punya energi yang lebih gitu. Saya temu nanya Kang, atau siapa tahu ada lowongan gitu Kang. Saya teh gini-gini aja hidup teh Kang. Lowongan Kang Genawan. Iya buat kerja sampingan apa gitu Kang. Sampingan sarungan. Sampingan aja lah. Jadi intinya begini mungkin. Pengen suatu perubahan ya kehidupannya, misalnya ada sampingan itu di samping ini beliau memang pos tetap jalan tapi juga ada usaha yang bisa dibangun. Nah itu bagus. Coba Ya tipsnya, tips-tipsnya apa gitu Kang? tips Ada. ini maksudnya Tips. Kalau Akang punya gerobak lama, gak ada gerobak tuh? Gerobak ada sih Kang. Ada. Kan dipakai kan gerobak. Ada tapi yang orang lain. Oh, nanti gerobak itu bisa dimodifikasi atau bisa direoptimalisasi atau jadi baru lagi. Itu nanti kami bisa menyediakan gerobak itu pertama. plus modalnya. Ada tipsnya keluar kan? Yang kedua pelatihan-pelatihan. Jadi kalau misalnya akan di pos jantan mamang pos, nah nanti misalnya di sore hari atau di malam hari itu bisa ada usaha-usaha yang lain. Itu bisa dilakukan. Iya. Jadi selain nanti ada pendapatan dari pos, ada juga pendapatan dari usaha yang ada. Nah itu luar biasa kan? Cocok ini. Iya. Cocok ini bisa ditiru ini. Apa? Ada mampu. Cimol, cilok banyak atuh ya, yang penting mah ada kemauan, Habis ada sendiri. ikhtiar. Nah. Kan harus mapan. Betul. Nih, Iya. ada satu tip ya yang biasa masyarakat itu biasanya begini ya. Saya itu nggak punya modal ya untuk buka usaha. Mari kita rubah mindset itu menjadi mari kita usaha untuk menciptakan modal. Nah, Jadi jangan modal yang usaha, tapi mari kita usaha untuk menciptakan modal. eta. Modalnya apa? Silaturahmi. Ya. Ya, banyak relasi silaturahmi itu menjadi penting. Nah, mudah-mudahan ketemu dengan Kang Peri ya, yang memang cocok menjadi panutan kita, bisa memberikan solusi ya untuk bisa
membangun usaha bersama. Dan satu lagi, Apa? Cek, Bang. bisa dapat jodoh. Ayo mahasiswi, ayo mahasiswi. Jadi kalau mau dapat jodoh, oke, sasarannya ngajar seorang abdi. Itu cocok. Jadi asdos ya Kang ya? Asdos. Mamang Pos merangkap jadi asdos. Nah, orang asdos teh. Asisten dosen. Cocok. Juga teh asa dosa. Salah cuma jangan. Wah, cukup, entar menang solusi. Cukup. Solusinya. Nah, solusi. Hatur Siap. nuhun Kang. Siap, Kang. Siap. Mangga, Nuhun. itu amplopnya saya ambil lagi. Oh, boleh. Nah, di bawah nih. Dapat nganjuk dari warung amplopnya. Mangga, assalamualaikum. Baik, di tangga ada lagi nggak? Boleh, saya boleh tanya. Boleh, silakan. Mohon Kang Peri. Ya. Saya tetangga kebetulan dekat dari belakang. Nah, ini teh soal koperasi. Memang kan dulu ramai banget ya soal koperasi itu. Cuman kesini hanya sebagian orang yang memahami koperasi, bahkan ketipu tadi katanya Bang Emok berdalih dia apa? Koperasi. Memang kayaknya harus diterangin lagi kali ya ke masyarakat koperasi yang lebih jelas, karena dulu tuh mohon maaf nih Kang Peri, dulu koperasi itu benar-benar jadi tulang punggung buat si masyarakat. Soko guru. Soko guru itu ya, kayak petani, bapak saya kan petani itu Kang Peri, dulu ikut koperasi, tapi sekarang tuh kayak enggan gitu ikut koperasi karena takut berdalih Bang Emok. Gimana caranya supaya melihat koperasi yang nih bener-bener nih kalau ini mau koperasi gitu. Nah, gimana Kang Peri? Ya, sebenarnya banyak aktivitas yang harus dijelaskan ke masyarakat ya. Seperti ya saya dan Akang gitu kan, terkait dengan soal koperasi itu sendiri. Karena konstitusi kita kan mengamanatkan bahwa perekonomian itu betul-betul harus tumbuh dari dalam diri kita. Itu kan penting dan harus dilindungi oleh negara. Dan yang penting dalam konteks koperasi itu adalah soko guru yang memang luar biasa. Muhammad Hatta sangat clear, dia jelas, dia mencoba menerangkan terkait dengan koperasi bahwa itu adalah bagian perekonomian rakyat yang luar biasa. Nah, tapi memang entah kenapa ya, karena memang berkembangnya perekonomian dan lain sebagainya, sehingga koperasi merasa itu mah jadul kan kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau koperasi itu didalami, banyak aktivitas yang dilakukan, dari mulai koperasi serba usaha, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, koperasi terkait dengan aktivitas simpan pinjam misalnya seperti itu banyak yang memang dilakukan, dan itu karena memang koperasi itu adalah kumpulan dari para anggota, dan keputusannya juga ada di rapat anggota yang memang lebih khusus, bahkan nanti ada rapat anggota tahunan misalnya seperti itu yang saya pikir perlu juga disosialisasikan lebih intensif kepada masyarakat, sehingga masyarakat terbuka, oh iya, ketika masuk koperasi memang ada banyak keuntungan, misalnya walaupun dia harus mewajibkan semacam iuran pokok, iuran wajib setiap bulannya, tapi pasti akan kembali lagi kepada masyarakat, dan pasti nilainya dengan berbagai usaha yang ada akan ada semacam kelebihan-kelebihannya. Misalnya gini, di koperasi ada koperasi sebuah usaha untuk barang, misalnya menjual sembako murah, misalnya harga sembakonya 14.000, tapi di koperasi bisa dijual misalnya 12.000. Ini tidak akan ada persaingan dengan pasar yang ada, karena itu menjadi bagian dari anggota koperasi yang menikmatinya. Kalau mau masyarakat mau harganya turun seperti itu, ya masuk koperasi supaya dapat fasilitas-fasilitas seperti itu. Nah, hal-hal itu yang saya pikir perlu terus disosialisasikan. Jadi selain pemerintah yang memang ada Kementerian Koperasi, ada dinas koperasinya, ada departemen koperasinya, atau bahkan ada unit-unit koperasi yang ada, ya banyak pelaku usaha yang juga harus menginformasikan, sehingga image tentang koperasi itu betul-betul clear di masyarakat. Dan jangan sampai koperasi dijadikan semacam batu loncatan atau semacam persembunyian tanda petik dari orang-orang yang memang ingin mengambil keuntungan lebih dari masyarakat. Nah, ini yang saya pikir perlu ada pemahaman serius ke masyarakat terkait dengan soal itu. Itu kan. Berarti penting ya Kang ya, kalau misalkan koperasi ini muncul ada brand ambassador-nya seperti Akang. Wah, jauh. Jadi kita percaya kan. Betul. Kalau kayak Akang tokoh juga, dosen juga, dan
sebetulnya Kang tuh seorang motivator para UMKM kita kan, Ya. di kita, di negara kita. Dan alhamdulillah kalau misalkan dari tokohnya udah ikut koperasi saya saja, ini pasti koperasinya dijamin. Oh, kita lebih tenang dong. Kayaknya latihan lah ada cara jadi ikutan anggota aku maha. Banyak kan kalau misalnya ada kelompok-kelompok koperasi yang ada seperti Abdi sekarang mendirikan koperasi. Nah, tinggal nanti melamar atau mengisi form yang sudah ada, tinggal ngisi dan ada iuran pokok, iuran wajib yang harus dipenuhi. Dan iuran pokok, iuran wajib itu pasti dia akan memberatkan anggotanya yang nanti akan jadi anggota koperasi seperti itu. Jadi silakan saja selain koperasi yang memang saya dirikan misalnya atau beberapa kawan dirikan atau misalnya pemerintah yang memang tahu di mana koperasi-koperasinya, baik itu koperasi serba usaha, koperasi jasa, simpan pinjam, konsumen, produsen dan lain sebagainya, atau koperasi induk sekalipun, itu bisa diupayakan daftar secara lebih baik lagi oleh masyarakat. Jadi masyarakat tinggal daftar saja langsung koperasi mana yang memang betul-betul itu diyakini sesuai dengan yang memang tertera dan dia punya semacam aktanya yang itu sudah dinotariskan ke Departemen Hukum dan HAM seperti itu. Jadi intinya tetangga semua, ketika kita memilih koperasi, kita pelajari dulu ya legalitasnya, yaitu ada SK Menkumham, akte notaris kan gitu ya, yang sudah terdaftar jelas nama organisasinya. Jadi tidak akan salah ya, itu mungkin ya. Nah, Ari kalau menghubungi ke koperasinya Kang Ferry eta ka kontak person atau mana? oh, teman Langsung ke Abdi. Nanti di belakang ini ya, nanti di bawah, Namina Koperasi Perindo Usaha Bersama. Ya, silakan daftar ya. Nanti daftar ada aturannya dan kita juga akan mempunyai hasil usaha ya, yang disebut dengan SHU. Baik, tetangga, saya akan tutup dengan sebuah pertanyaan yang akan harus jawab ya. Gitu ya. Jadi apabila nih, andai kata apabila jikalau ya tambah berat ya. cita-cita Akang itu tersampaikan ya, keijabah terkabulkan ya, menjadi anggota legislatif ya di Senayan sana, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Akang lakukan untuk masyarakat ya? Gitu kan. Berat ini. Tapi kan baik lah eta mah PR-nya dan cukup menjawab ke saya lah ya. Baik sahabatku semua, tetangga semua, demikianlah perbincangan kita malam ini dengan tamu spesial kita Kang Ferry Kurniawan ya. Dengan PR mah ya, PR we. Episode berikutnya ya. Tetangga jadinya gimana tetangga? Sungguh mati Aku jadi penasaran. Kan sudah penasaran ya. Yang penting apapun yang dilakukan Kang Ferry, apapun aktivitas Kang Ferry, kita doakan semoga Allah selalu bersamanya, semoga Allah selalu meridhoinya, karena cita-cita luhur beliau adalah untuk kemajuan bangsa dan negara dan masyarakat menjadi sejahtera. Kita cukup mendoakan. Ya, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Kang. Sehat selalu ya. Baik tetangga semua, kita akhiri bincang-bincang malam ini di acara Buka Pintu. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan tamu-tamu yang lainnya.